Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga juga teman-teman dimudahkan semua rezeki dan tetap semangat. Dalam beberapa hari terakhir, pasti kita sudah tahu ada rumor, isu yang terus muncul ke permukaan, di mana salah satu punggawa kita, main belakang Mads Hilgers yang bermain di FC Twente di Eredivisie atau di Liga Belanda, itu dikaitkan akan pergi ke Liga Premier Inggris. Tujuannya adalah Crystal Palace, klub yang baru saja menjuarai Community Shield di Wembley setelah akhir pekan lalu mengalahkan Liverpool lewat adu tendangan penalti setelah bermain imbang 2-2. Dan kita tahu Palace sekarang yang tadinya harus ikut di Liga Eropa, tapi karena ada case yang mereka harus hadapi, ya sehingga banding mereka gagal di CAS dan Crystal Palace itu harus ikut di Liga Conference. Nah, kalau benar isu Mads Hilgers itu ke Crystal Palace, tentunya ini bagus, kabar gembira, dan Mads bisa bermain tentunya di Liga Conference. Bukan cuma itu, Mads akan menjadi pemain pertama dalam sejarah ya Indonesia itu ada di Liga Premier Inggris dan bermain dengan The Eagles, julukan bagi Crystal Palace. Tetapi ini kan masih spekulasi ya, masih isu teman-teman ya. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Crystal Palace. Kalau pelatih mereka Oliver Glasner sudah mengumumkan atau manajemen secara resmi bahwa mereka sudah sepakat mengambil Mads Hilgers, nah itu baru berita besar. Tapi sekarang kita masih menunggu, ya entah ini akan terus negosiasinya atau tidak. Nanti akan lihat perkembangan ke depan, karena 2 minggu lagi itu untuk transfer pemain itu akan ditutup di akhir Agustus ini. Jadi kesempatan itu berpacu dengan waktu, karena Mads ingin pergi dari Twente. Twente juga ingin melepas Mads karena mereka ingin mendapatkan back yang baru, back tengah untuk mengisi posisi Mads. Harga Mads ini 6,5 juta euro ya, itu sekitar 122 sekian lah miliar yang harus dibayarkan kalau pihak Crystal Palace mau ya, karena koran-koran di Belanda juga dengan termasuk dengan Twente Inside ya, itu sudah mengabarkan sudah ada pembicaraan, katanya ada pembicaraan ya. Kita berdoa semoga yang terbaik tentunya untuk Mads sehingga dia bisa mendapatkan klub, karena Mads itu masih 1 tahun lagi bersama dengan FC Twente. Twente tentunya tidak mau kehilangan begitu saja secara gratis. Mumpung masih ada 1 tahun, mereka ingin buru-buru lepas agar mereka dapat duit dari penjualan Mads untuk membeli pemain baru. Nah, itu yang membuat mereka cepat untuk bisa memaksa terjadilah kesepakatan ini. Tapi kita akan tunggu ya, karena bagi Crystal Palace sendiri mereka akan kehilangan 2 pemain terbaik mereka pada musim ini. Pertama Marc Guehi, pemain belakang yang konon kabarnya juga diincar oleh Liverpool, dan Eberechi Eze. Dua-duanya bermain di Community Shield kemarin. Eberechi Eze diminati oleh Arsenal. Nah, kalau Marc Guehi nggak ada, tentunya kalau benar memang Mads ke Crystal Palace, ini menguntungkan karena bisa menggantikan posisi dari Marc Guehi ya, karena sekarang tinggal Maxence ya, Lacroix yang ada di jantung pertahanan yang kemarin kita saksikan bermain di Wembley juga. Jadi memang agak terbatas di jantung pertahanan ya, cocok kalau seandainya Mads itu jadi diambil oleh mereka. Tentunya ada kesepakatan harga juga. Apakah Crystal Palace mau dengan 6,5 juta euro atau ada penawaran lagi untuk turun? Ya itu kita tunggu saja. Ya, tapi kita saja berdoa bahwa Mads bisa mendapatkan klub lagi ya. Entah kalau bukan Crystal Palace juga nggak masalah tentunya, tapi yang penting Mads bisa bermain di salah satu klub. Kalau di Liga Premier Inggris tentunya akan lebih bagus ya, karena itu saya bilang setelah Jay Ises bersama dengan Emil Audero bermain di Serie A, karena Jay Ises sudah dipinang langsung, sudah kontrak dengan Sassuolo. Emil sudah dipinjamkan dari Como ke Cremonese, kan bagus. Ada 2 pemain timnas kita bermain di Serie A. Sementara di Bundesliga itu ada Kevin Dix yang bermain bersama Borussia Mönchengladbach. Di Eredivisie kasta tertinggi Liga Belanda juga ada. Selain Mads di FC Twente kan kita tahu kan ada Dean James juga di Go Ahead Eagles ya, ada Eliano Reinders di PEC Zwolle, Ivar Jenner yang bermain di FC Utrecht, Calvin Verdong
yang bermain di Nijmegen. Belum lagi kalau ketambahan dengan Mauro Silstra yang sedang diproses saat ini bermain di FC Volendam, ini akan lebih banyak. Apalagi dengan Miliano Jonathans juga masuk, ini juga makin banyak pemain-pemain kita karena Miliano Jonathans satu klub dengan Ivar Jenner kan di Utrecht. Oke, dari kabar ya isu tentang Mads Hilgers ini kita bergeser ke Tom Haay. Tom Haay sampai saat ini gelandang kita ini belum dapat klub yang permanen. Banyak ya kabar yang dikait-kaitkan di isu dengan kepindahan dari Tom Haay. Tom Haay sudah selesai dengan Almere City setelah Almere itu turun kembali ke Eerste Divisi ya terdegradasi. Tom keluar. Tapi Tom butuh klub. Ya, dia katanya sudah akan ke Nice tapi tidak jadi. Banyak juga Groningen akan coba menawar dia untuk bisa, belum jadi juga. Kabar-kabar yang banyak beredar lah. Ada klub dari divisi 2 Bundesliga, Schalke, tapi kan belum pasti. Yang kita tunggu adalah pasti saja kepastian dari Tom. Sayang memang kalau Tom tidak dapat klub di saat kita akan bermain sudah dekat. Ya. Ada 2 minggu lebih lah ke depan ini kita akan bersiap untuk FIFA Matchday. Ya, tim nasional kita menghadapi Lebanon dan menghadapi Kuwait di Gelora Bung Tomo di Surabaya. Ya, kemudian akan menghadapi putaran keempat. Putaran keempat itu pada Oktober, ya di antara tanggal 8 sampai tanggal 11 itu kita bermain berlawan Arab Saudi dan Irak, teman-teman. Jadi memang Tom ini dibutuhkan di tengah, tapi kalau dia tidak punya klub, ya juga menjadi disayangkan lah, menjadi pertanyaan karena dibutuhkan jam bermain yang banyak ya bagi pemain-pemain kita. Kalau match kemarin saat bermain dengan PEC Zwolle itu tidak ada di dalam DSP ya, daftar susunan pemain, bahkan di bench juga dia tidak ada. Sehingga banyak yang bilang itu menghilang dia. Ya, pelatih Jacob Osting tidak ya, menyertakan di dalam tim dalam pertandingan pertama di Eredivisie. Sehingga muncullah spekulasi itu bahwa dia akan cepat keluar. Semoga bisa mendapatkan klub terbaik buat Mes. Nah, Tom juga ya kita berdoa bersama teman-teman ya untuk dia bisa mendapatkan klub ya yang dia inginkan. Ya, karena sayang kalau sampai di Agustus akhir dia tidak ada deal dengan klub manapun. Entah mau main di Eredivisie atau di luar Belanda, semua tergantung dari Tom bersama agennya ya untuk bisa mencari klub yang pas. Tapi kita memang ingin bahwa Tom segera ada klub yang meminang dia dengan harga berapapun ya, Tom bisa bermain. Karena semua pemain-pemain yang tadinya nganggur dalam tanda kutip itu sudah dapat klub. Sudah bermain semua. Nathan Cho sudah bermain di Willem II Tilburg. Justin Hapner sudah bahkan di kasta tertinggi di Fortuna Sittard ya, dan dia bermain kemarin sebagai pemain utama di Fortuna Sittard. Jadi ini bagus buat pemain kita. Tinggal Tom ini yang belum ada klub. Tapi kita tunggu di pekan depan atau sampai 2 pekan ke depan sebelum tutup bursa transfer ini kemana Tom akan berlabuh. Klub mana akhirnya yang akan dia dapatkan. Ya itu yang saya ingin lihat dan pasti teman-teman juga ingin mengetahui. Ya makanya saya bilang kita berdoa saja agar gelandang terbaik kita ini bisa segera bermain dengan klub barunya. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.